Selamat pagi pemirsa yang Anda saksikan saat ini. Informasi mengenai kebakaran hebat yang melanda kawasan permukiman padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan api dengan cepat melahap puluhan rumah warga yang didominasi berbangunan kayu. Kepanikan warga tak terhindarkan, di mana sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara sebagian besar lainnya hanya bisa menyelamatkan diri karena api sudah terlanjur membesar. Kobaran api cepat menjalar dan melalap puluhan bangunan lainnya yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Api awalnya terlihat muncul dari salah satu rumah tanpa tanda-tanda ataupun suara. Warga panik yang kemudian menyelamatkan diri dari amukan si jago merah. Ya, kebakaran juga terjadi, pemirsa, di Sulawesi Barat. Tepatnya ini di pemukiman padat penduduk juga, dan melanda dua rumah warga yang hangus terbakar bahkan hingga rata dengan tanah. Api diduga berasal dari salah satu dapur ya, di rumah salah satu korban. Jadi bangunan yang juga terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat berkobar. Salah seorang pemilik rumah merasakan adanya bau hangus dari dalam dapur, dan begitu dicek memang sudah terlihat ada api yang semakin lama semakin membesar, dipicu juga tiupan angin yang cukup kencang. Ya, ini dugaannya penyebab terjadinya kebakaran lantaran kompor gas ini lupa dimatikan. Namun untuk mengetahui lebih pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, aparat kepolisian telah melakukan penyelidikan di lokasi. Pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kobaran api ini menghanguskan sebuah rumah di Cihanjuang di Cimahi, Jawa Barat. Api berkobar membakar hampir seluruh bangunan. Warga yang panik pun mencoba untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut warga, rumah berlantai 2 dihuni 3 orang dewasa dan 2 anak. Akibat kebakaran, seorang lansia kabarnya menjadi korban. Diketahui lansia ini juga penyintas tunanetra ya. Ini kebakaran sejauh ini masih terus diselidiki. Penyebabnya dugaan sementara adalah hubungan pendek listrik atau korsleting listrik di salah satu bagian rumah. 3 pembuka berita kita terkait dengan kebakaran membuat kita harus lebih waspada ya. Waspada lagi, memitigasi segala bentuk potensi yang bisa merugikan kita, terutama musibah kebakaran ya. Betul. Karena memang cuaca juga sangat fluktuatif. Kadang hujan disertai angin kencang, kadang terasa panas, tapi angin pun juga masih cukup dirasakan. Cukup kencang. Nah, apalagi sekarang kan detik-detik mau musim mudik ya, Via. Takutnya rumah yang ditinggalkan ada listrik yang korslet, amit-amit bisa menyebabkan kebakaran. Lagi begitu ya. Betul. Kita sama pemirsa dulu pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana puasanya hari ini pemirsa? Sudah bolong berapa? Ya enggak dong. Sabar ya, karena tinggal menghitung hari lagi kita akan menghitung Lebaran hari. ya, Via. Insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, kita akan meraih kemenangan nanti. Biasanya kan kalau Lebaran itu kan ada suara beduk kan? Ya. Ternyata mungkin Rivi atau pemirsa ada yang sudah berencana beli beduk. Saya berpikir ini juga bisa jadi potensi ekonomi kerakyatan juga ya. Betul, karena ternyata ada harga beduk itu dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, nanti kita akan pantau bagaimana sebenarnya penjualan beduk yang ada di wilayah Tanah Abang, Jakarta. Intinya pokoknya semarak menjelang hari kemenangan. Itu dia. Hari kemenangan berpuasa, bukan hari kemenangan mengklaim dia sudah menang terhadap negara yang dijajahnya. Wow, tidak ya. Kenapa klaimnya udah menang? Mentang-mentang dia bilang sebentar lagi berakhir. Bisa panjang urusannya nanti, tapi kita ada kabar-kabar pilihan dulu dia. Kita geser ya, Via, ke informasi yang lain dulu. Ini ada 5 pria dan 2 wanita yang sedang menggelar pesta narkoba. Digerebek petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah rumah mewah di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, petugas langsung menggerebek sebuah rumah mewah yang digunakan juga sebagai kantor di Kelurahan Jatikarya, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Kehadiran petugas
tentu mengejutkan ya. Ini ada 7 orang yang terdiri dari 5 pria dan 2 wanita yang kedapatan menggelar pesta narkoba di dalam kamar di lantai 2. Tak bisa mengelak tentunya ya, dan hanya bisa pasrah saat mereka diamankan. Belakangan terungkap salah seorang tersangka merupakan buronan kasus kepemilikan 2.000 pil ekstasi. Wow. Yang diungkap sebelumnya. Dari hasil penggeledahan, petugas turut menyita 18 gram sabu, 5 gram ekstasi, dan 5 gram ganja. Ya, siap-siap lah ya berlebaran di Hotel Prodeo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Silaturahminya, bilang sama saudara-saudara, tolong ya besuk saya di rumah tahanan Polda Metro. Iya pastilah, karena kan juga harus mempertanggungjawabkan ya iyalah. Aksi atau perbuatannya sendiri ya. Betul. 2.000 ekstasi loh, Vi. Gak main-main ini. Ini kalau laki apa perempuan? Kalau laki main raja ekstasi, kalau perempuan ratu ekstasi. Dulu kan kita tahu ya siapa. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada warga di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pemirsa, yang dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad wanita lansia 56 tahun dalam posisi terkubur di belakang rumah warga. Sontak informasi ini membuat atau memicu perhatian masyarakat yang berbondong-bondong untuk memadati lokasi dan menyaksikan pembongkaran tanah begitu ya, atau sampah yang dilakukan oleh petugas di belakang rumah warga di Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serbajadi, Serdang Bedagai. Jadi diketahui jenazah tersebut ini merupakan jasad dari seorang wanita lansia berinisial IR, warga Dusun 5. Jasad korban ditemukan warga ini hanya beberapa belas meter dari kediamannya. Warga dan juga keluarga ini awalnya menduga almarhumah merupakan korban pembunuhan karena ditemukan adanya luka bakar di dalam tubuh korban. Sebelumnya korban dilaporkan hilang, ternyata sejak 6 Maret 2026 korban diduga menjadi korban pembunuhan dan juga pencurian karena ternyata perhiasan emas dan juga beberapa dokumen milik korban ini hilang. Tapi saat ini juga belum ada keterangan secara resmi dari pihak kepolisian. Kita tunggu. Dan jasad korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Desa Kemangseng, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur yang dianiaya hingga tewas oleh ayah kandungnya sendiri. Berdasarkan hasil otopsi dan upaya penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, ini menetapkan AR, ayah kandung, ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan hingga korban ini meninggal dunia. Pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh penyidik ya, mendapati hasil. Ini pelaku ini merasa kesal terhadap korban karena terus menangis, merengek menanyakan ibu kandungnya yang meninggalkan rumah tanpa izin akibat permasalahan ekonomi keluarga. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban hingga beberapa kali. Bahkan pelaku juga sempat minta tolong pada tetangganya untuk mengantar korban ke rumah sakit. Namun kemudian oleh pihak rumah sakit menyatakan korban ini meninggal dunia. Pelaku sudah diamankan dan sementara korban juga sudah dimakamkan ya oleh keluarganya. Miris banget ya. Ya. Anak Stoplah. balita berusia 4 tahun kalau memang tidak mau punya anak. Urusan rumah tangga kepada anak. Stop. Nah, betul, cukup. Betul sekali. Ya. Semoga ini menjadi kasus terakhir ya, Vi, ya. Nggak ada lagi kasus seperti ini. Karena siapa lagi kalau bukan orang tua yang bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak. Justru kan anak kan membutuhkan orang tua itu juga untuk tempat perlindungan, tempat segalanya lah ya. Oke, Ti, kita ke kabar berikutnya, Ti. Komplotan curanmor lintas daerah berhasil dibekuk jajaran kepolisian Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa. 1 tersangka terpaksa diberikan peringatan ya karena berusaha melakukan perlawanan saat penangkapan dilakukan. Muhammad Hakiki, tersangka pencurian mobil, dilumpuhkan oleh jajaran petugas. Tersangka ini tercatat sudah puluhan kali beraksi di daerah yang berbeda-beda. Penangkapan tersangka Hakiki merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka sebelumnya, yaitu Ainul Yakin, warga Pasuruan, yang ditangkap lebih dulu 18 Oktober 2025 lalu. Ya, saat hendak diringkus, tersangka ini melakukan perlawanan hingga polisi harus melakukan tindakan yang terukur dengan menembak kaki dari tersangka. Memang menjelang
Lebaran banyak, ya. pasti mungkin lebih meningkat ya. Jadi kita juga harus meningkatkan kewaspadaan pemirsa. Jangan sampai kita Bukannya menjadi membenarkan Siti korban. Cuma lebih pada untuk meningkatkan kewaspadaan Aja ya kan. Aja sih. Kan niatnya kan kita nanti mau mudik pakai motor. Pas lagi belanja motor dibiarin begitu aja, nggak dikunci lengkap dan lain sebagainya. Nggak jadi deh mudik. Iya, jadinya di sini aja ya. Karena motornya hilang. Jangan sampai ya amit-amit. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil yang terjadi di ruas tol TB Simatupang Jakarta, di mana satu wanita penumpang minibus ini mengalami luka parah pemirsa akibat terjepit di dalam minibus usai menabrak bagian belakang truk kontainer. Biasanya kalau melihat jalan TB Simatupang kan ini padat ya, Via. Padat. Tolnya lagi khususnya kan? Ya, jadi sontak kejadian ini memicu kemacetan panjang ya di tol TB Simatupang dari arah Kampung Rambutan menuju Ragunan, Jakarta Selatan. Ketiga mobil minibus yang mengangkut penumpang nampak ringsek parah di lokasi kejadian. Bahkan salah satu kendaraan angkutan online hancur pada bagian depan mobil hingga membuat penumpang wanita terjepit ya. Petugas tol yang dibantu petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi para korban kecelakaan untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Penyebabnya saat ini tentu masih diselidiki ya. Oleh kepolisian, khususnya mungkin kepolisian lalu lintas. Berhati-hati untuk Anda yang akan mengawali aktivitas pada pagi hari ini pemirsa, karena kecelakaan sewaktu-waktu bisa mengintai kita semua. Makanya sebelum berangkat baca doa. Betul, karena udah penting tuh. Betul, penting sekali Vi, karena juga tanggal apa sini nggak ada di tanggal kalender ya, Jadi kita harus antisipasi. Cuma kita juga akan memantau bagi pemirsa yang ingin melewati Jalan Kalibata Jakarta Selatan, bagaimana kondisinya? Apakah pagi hari ini sudah terlihat ada antrian kendaraan atau kemacetan di sana? Kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan juga Arif, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Kalibata saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terus meningkat, dan dari arah Kalibata akan menuju ke Pancoran sudah dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan ini terjadi pada traffic light dan cukup padat, begitupun kendaraan dari arah Kalibata akan menuju ke arah Pasar Minggu juga sudah dalam keadaan kondusif ramai. Antisipasi terhadap peningkatan volume kendaraan yang akan terus terjadi dengan tetap mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun juga Kalibata pada pagi hari ini masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Para pengendara masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada dengan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda ataupun menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ke angka normal. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 309 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 39 luka berat, dan 447 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, cek juga kondisi kendaraan Anda seperti rem dan juga ban, dan pastikan Anda berkendara untuk menaati aturan dalam berlalu lintas dengan mengurangi kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan dan keselamatan selama perjalanan Anda. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Arif dan juga Ratih. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, acara yang dihadiri sekitar 250 tamu undangan dimulai pukul 19.30 yang ditandai dengan kehadiran para tamu di Kompleks Istana.
Sejumlah menteri dan para pemuka agama juga hadir memenuhi undangan. Di antara para tamu yang hadir adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Polkam Jamari Caniago, Menko Hukum dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra, Menko Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menkom Digi Mutia Hafid. Turut hadir pula Ketua KPK Setio Budianto, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, serta tokoh agama Quraisy Shihab dan Alwi Shihab. 30 anak yatim juga turut menambah kesemarakan acara yang berlangsung di istana ya, di perayaan Malam Nuzulul Quran. Pesan-pesan tadi yang diberikan oleh penceramah, saya kira sangat-sangat berarti bagi kita semua. Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya, di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini. Tetapi kita juga diingatkan oleh penceramah bahwa kita harus yakin bahwa pada ujungnya yang benar yang akan menang, bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan tekad dan komitmen yang sangat jelas dan teguh. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama. Ya, ini Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, pemirsa. Sejumlah tokoh yang datang ya ke Istana Negara, diantaranya ada Dirut Sigit Santoso, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Sesaat sebelum memasuki ruang tunggu Istana Negara, Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan dirinya akan melaporkan sejumlah perkembangan hasil riset terkait ketahanan pangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Brian juga menyebut dirinya melihat ketahanan pangan ini menjadi salah satu isu yang krusial yang berkembang pasca eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, Bupati Rejang Lebong Fikri Tobar yang tertangkap OTT tiba Selasa pagi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ya, Fikri diterbangkan dari Bengkulu pada Selasa subuh. Selain Bupati Fikri Tobar, sejumlah pejabat Rejang Lebong yang juga terjaring OTT dibawa ke Jakarta. Sesuai prosedural, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum dari mereka yang diamankan.
Ya, untuk membahas terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, kami hadirkan sejumlah narasumber. Ya. Tapi yang hadir di studio saat ini baru satu orang nih. Betul. Ada Marsikal Pertama TNI Angkatan Udara Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Bang Syarki. Beliau ini mantan penerbang F-16, F-5 juga ya Bang ya? Ya, betul. TNI Angkatan Udara, Ya. sekaligus juga alumni dari US Air War. Wow, luar biasa nih. Selamat Peningkatan pagi. Anda. Ya. Ya, Selamat Bang. pagi. Saya ingin tahu nih Bang, pernyataan Donald Trump ini kan dibilang katanya kan kita akan mengakhiri karena memang sudah cukup banyak kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Iran, oleh IRGC, oleh Garda Revolusi dan lain sebagainya. Ini menurut Abang cywar kah? Atau memang secara fakta memang benar demikian? Atau apa? Kalau kita melihat kekalahan itu kan apakah secara kuantitatif atau kualitatif? Ya, dua hal itu ya. Kalau kuantitatif itu berapa banyak yang dihancurkan, berapa banyak orang dibunuh, berapa banyak tidak berfungsi. Tetapi secara kualitatif kondisi meskipun tidak baik-baik saja, tetapi Iran masih jalan running, masih tidak tercapai lah. Kan saya sudah sering bilang ya. Jadi ada tujuan taktikalnya, operasional tercapai itu, hampir semua targetnya hancur ya. Tetapi tujuan strategisnya yaitu rezimnya runtuh, rakyatnya demo, kemudian rudalnya berhenti, kemudian garda revolusinya tidak berfungsi, kemudian proksinya tidak berfungsi juga, itu tidak tercapai. Artinya operasi Epic Fury sampai hari ke-12 ini belum berhasil. Oh. Berhasil membunuh, menghancurkan, Oke, ya. ya. Tapi dampak daripada semua kehancuran itu tidak berefek pada rezimnya tidak berubah, rakyatnya tidak berontak, rudalnya tidak berhenti, kemudian sebagai negara tetap pemerintah tetap berjalan. Artinya ya boleh-boleh saja Presiden Donald Trump karena mungkin dia perlu alasan ya untuk escape dari sini karena pilihan dia sekarang terus atau tidak dan terus itu pilihan yang kurang baik, yang buruk, yang merugikan Amerika. Ya. Tapi berhenti sekarang kan dia perlu alasan. Ya. Perlu alasan, dia udah bilang oke, ini kita udah berhasil mencapai sebagian besar yang kita inginkan, kata beliau. Tapi kan tetap tunggu bersambung daripada Iran kan, Iran nanggapi apa gitu. Kebetulan saya dapat informasi Donald Trump berbicara dengan Presiden Putin. Dan Presiden Putin, oke, saya akan ngomong kalau begitu. Tapi tentu saja tapi Iran kan diajak ngomong Putin boleh-boleh saja. Cuman tentu Iran minta posisi baru di Timur Tengah. Nggak mau dia ditempatkan sebagai paria, dia disanksi, dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, embargo. Dia tentu minta posisi yang baru karena bukan orang yang menyerah, tetapi ini pair nih, stalemate nih sebetulnya, gitu. Nah ini yang lagi sedang dirundingkan ini. Ya, menurut Bang Syarki dengan telepon-teleponan antara Putin dan Trump ini 1 jam, kemudian salah satunya membahas juga konflik Timur Tengah yakni perang Iran, ada opsi yang ditawarkan dari Putin kepada Donald Trump. Ini bisa menjadi jembatan diplomasi nantinya dengan Iran yang saat ini sedang membara kalau kita melihat. Trump kan dengan segala ketidaksukaannya pada banyak orang, kelihatannya dia sebetulnya sama Putin, sebetulnya dia senang-senang lihat. Dia pengen kayak Putin gitu. Memang negaranya kan nggak memungkinkan kayak Putin. Bisa dipilih berulang-ulang, bisa punya powerful banget. Sepertinya Trump tuh seneng deh sama Putin, kalau kita lihat ya. Adakah kaitannya bergening dengan Ukraina dan iya, Ukraina, makanya Ukraina kan dicuekin, makin ditindas dan dia pelan-pelan tidak mau menolong Ukraina. Itu kan kelihatan udah dia menjauh dari Ukraina ini. Dan Putin gini loh, kan Ukraina itu di belakang backdoornya Rusia. Sama kayak Venezuela, backdoornya Amerika. Memang wajar kalau sebuah negara hegemon atau negara adidaya punya power di situ. Jadi si Trump sendiri juga udahlah lepas aja, pokoknya nanti kita bikin bisnis gitu aja, menurut saya ya. Karena dia bisnismen. Nah dalam konteks sekarang, konteks Iran ini, bisnismen kalau dia mau ini ya dia apa yang masih bisa diambil, diambil artinya jangan berlanjut lagi. Karena sungguhnya korban sudah banyak sekali di pihak Amerika juga. Mungkin hitungannya belasan atau 20-an, tapi kan itu cukup besar itu. Kalau di Iran nggak dihitung lah ya, karena memang sedia berkorban dan memang dunia emang nggak fair ya. Iran 1000, Amerika 12 dianggap sama, tapi emang kita nggak usah dibahas itu. Tapi yang jelas memang itu sinyalnya Trump. Dan Trump itu kan bukan pertama kalinya dia break up. Jadi gini contohnya, sama Houthi tahun lalu bulan Maret sampai Mei, wah Houthi kita hajar nih, harus menyerah dengan telak, surrender fully. Tetapi setelah 2 bulan dan dalam 2 bulan itu Houthi menembak kalau nggak salah 7 drone
drone intainya yang harganya mahal sekali, yang harganya ratusan miliar itu, 7 dijatuhkan sama Houthi. Akhirnya ngambil kesimpulan, ya sudah pokoknya Houthi sudah kalah, menyerah, kita udah hancurkan infrastrukturnya, saya ingat ngomongannya, dan mereka Houthi sepakat untuk tidak menyerang kita lagi. Sudah, ditinggal gitu aja. Ya Houthi sepakat nggak nyerang Amerika, tapi tetap menyerang Israel. Iya. Oke, coba kita juga abu-abu ya apa yang dilakukan ini ya. Tapi kita melihat kan bahwa dengan statement dari Donald Trump ini banyak yang berspekulasi ini sebenarnya untuk meredam pasar saja, karena harga minyak mentah dunia sudah naik cukup tinggi, hampir 120 per USD yang per memicu barel. kemudian lonjakan harga juga di domestik Amerika Serikat. Nah itu dia, kita akan ajak juga berbincang Mbak Stepi Andriani, pengamat intelijen yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Stepi. Selamat pagi, ya terima kasih banyak. Ya, Mbak Stepi, kita tunggu di studio nih, Mbak. Kita nantikan ya, Mbak. Ya, ini lagi di perjalanan ini macet nih, Mbak nih. Aduh. Baik. Mohon maaf. Gimana? Ya. Mbak Stepi, kalau kita melihat statement dari Donald Trump ini arahnya lebih kemana? Apakah memang untuk meredam pasar? Bahkan statement ini akhirnya berhasil menurunkan harga minyak mentah dunia sekitar 10-15%. Arah ke situ atau justru ada upaya lain yang dilakukan dengan statement itu? Ya, jadi yang pertama apa yang disampaikan oleh Presiden Trump ini tidak bisa dimakan bulat-bulat narasinya ya. Jadi dari awal perang beliau menyampaikan dan kita baca analisisnya, COG dari perang Iran ini kan oleh 4 nih Mbak. Pertama mengganti rejim, yang kedua adalah menegasi nuklir, melemahkan rudal dan menghancurkan proksinya. Kemudian 2 hari yang lalu ada lagi tambahan, yaitu menguasai Selat Hormuz, dan tambahan lagi adalah ingin merebut uraniumnya Iran. Jadi udah ada tambahan 2. Artinya apa yang disampaikan sama Trump ini tidak bisa langsung kita makan bulat-bulat ya, narasinya persis seperti itu. Bisa jadi ada niatan-niatan bersayap. Kalau saya melihatnya ini adalah bagian dari komunikasi publik saja, komunikasi politik saja untuk meredam gejolak, karena dia juga backgroundnya pengusaha dan dia sudah tahu sell buying kapan yang pas begitu ya. Justru saya merasa ini bisa juga dampak dari pengaruh tekanan dari masyarakat di Amerika. Pada saat 8 Maret yang lalu itu masih 43% yang menolak perang ini Mbak. Hari ini sudah naik jadi 56% yang menolak perang dari warga Amerika. Sehingga tekanan publik, demonstrasi maupun lawan politik menjadikan narasi ini, peperangan ini adalah peperangan untuk sekaligus menjatuhkan Presiden Trump itu sendiri. Sehingga untuk membuat suasana agak sedikit cair, agar reda, dia menyampaikan perang ini ada kemungkinan diakhiri. Tapi Iran menjawab, berakhir atau berlanjutnya ini adalah tergantung kami, tergantung Garda Nasional Iran, dan kami tidak akan membiarkan 1 liter minyak pun keluar begitu. Jadi dia tidak mau, Iran tidak mau genderang perangnya itu ada di tangan Amerika. Iran inginnya memang dari Iran sendiri, karena kan pada awal sebetulnya sudah diplomatik ya, tapi sekarang narasinya dibalik seolah-olah Iran yang tidak mau ke meja perundingan gitu Mbak. Oke, Mbak Stepi. Jadi sepertinya sinyal yang juga berkembang ya di masyarakat melalui pernyataan kedua belah pihak ini, seperti kurang lebih Iran tidak akan menurunkan eskalasi serangannya, begitu ya. Karena meskipun rudal kami tidak bisa menjangkau Amerika Serikat secara langsung, tapi setidaknya yang kami lakukan ini bisa juga merusak ya, bisa saja merusak mungkin sendi-sendi perekonomian di Amerika Serikat dan lain sebagainya, begitu ya? Ya, jadi dalam perang asimetris seperti ini, apalagi Iran ini sudah ada titik X yang dia rasa ini nggak boleh lewat dari titik X gitu. Dan titik X itu adalah dengan gugurnya Khamenei dan lain-lain yang kemarin terjadi. Titik X ini sudah dilampaui, sehingga asimetriknya ini bukan cuma sekedar kita bertahan, tapi seberapa resource Amerika yang bisa kita habiskan.
seperti itu. Jadi kalau bisa bikin kerugian sebanyak-banyaknya itu yang akan dia cari. Jadi kalau kita lihat David versus Goliath, cerita masa lalu, berapa musuh yang akan saya bawa ke liang kubur saya sebanyak-banyaknya. Jadi asimetriknya sudah bukan lagi dalam tataran normatif, Mbak, karena menurut dia ini sudah offside dari batasnya dia gitu. Dan Iran itu sudah mengabari negara-negara Teluk kalau sampai eskalasi ini terlewati, kami akan menyerang pangkalan-pangkalan negara-negara Teluk. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu kalau lewat batas ini kita akan diserang seperti itu, Mbak. Oke, termasuk juga pernyataan dari Iran juga ya soal kami akan membuka Selat Hormuz gitu ya, tapi dengan satu syarat, membunuh Duta Besar Amerika Serikat, begitu ya, Mbak Tepi ya? Betul, betul. Jadi Selat Hormuz ini bukan hanya sebagai bargaining politik, ini juga sebagai alat diplomasi ekonomi, diplomasi oilnya Iran. Jadi dibagi tiga. Untuk China dan Rusia itu bebas, untuk negara Teluk itu harus mengusir kedutaan besarnya Amerika dan Israel. Untuk Amerika dan Israel sendiri tertutup. Jadi ada tiga plan di situ. Nah, untuk Indonesia sendiri, karena hubungan kita sama Iran ya, sebaik ini Iran cenderung lebih moderat sama kita, walaupun kemarin ada 2 kapal Pertamina yang sempat tertahan ya di sana ya, seperti itu. Ya, oke. Mbak Stepi, tapi kalau Anda melihat berarti semakin mengulur-ngulur waktu dalam arti biar perang ini semakin panjang, Iran terus menyerang. Ini kan tadi dikatakan implikasinya kepada mungkin perekonomian global, bahkan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri begitu ya Mbak ya. Tapi saat ini kita melihat masing-masing pihak, baik Amerika Serikat, kemudian juga Israel kan punya permasalahan domestik sendiri Mbak. Akankah nantinya dengan semakin panjang ini tekanan itu bisa membuat Amerika Serikat dan Israel menyerah karena dia ditekan dalam domestik, kemudian juga dari internasional? Betul. Jadi untuk menurunkan eskalasi ini yang pertama adalah people power jelas ya. Yang kedua secara policy apakah di Kongres atau di Senat dengan tingkatan-tingkatan yang lebih masif lagi ya. Kita dengar suara-suara dari mulai artis, gubernur, politisi, aktivis itu sudah banyak mengecam, publik Amerika sendiri banyak mengecam, dan bahkan rekan-rekan dari Yahudi dari berbagai negara juga sudah menyampaikan bahwa saya Yahudi, saya mendukung Palestina, saya tidak mendukung perang ini, kami bukan Zionis. Itu sudah banyak. Karena begini Mbak, Iran ini walaupun 90 juta penduduknya, tapi adalah keketuaan Syiah di seluruh dunia gitu. Jadi artinya penganut Syiah atau yang kebatinannya sama ini 200 juta ada di mana-mana. Dan sekarang bahkan guru besar di Al-Azhar sudah menyampaikan saat ini jangan melihat Syiah Sunni, lihatlah Iran sebagai negara Muslim seperti itu. Jadi bisa jadi ini justru nanti ke depan ini akan membuat jiwa korsa negara-negara Teluk ini meningkat menurut saya gitu, karena bisa disampaikan kalau tetangga kita ada musibah atau terkena sebuah masalah, yang paling cepat untuk membantu kan kita dulu ya dibandingkan yang lain seperti itu. Jadi nanti ada satu titik mungkin di hari keberapa saya rasa itu akan muncul, dan ini sebetulnya yang ditakutkan oleh Israel, karena Israel kalau tidak didukung oleh sekutu Amerika di Teluk, dia nggak bisa head to head sama Iran. Komposisinya masa 4 lawan 3, baik angkatan darat dan lain, masih menang Iran Mbak kalau misalnya dengan Israel ya, variabel Amerikanya kita keluarkan. Oke, saya ingin kembali ke Bang Syarki ini. Bang Syarki, tadi kita sebelumnya kan sudah mengulas ya, ini bisa jadi salah satu tensi Trump akan menurunkan begitu ya, bahkan juga memberikan sinyal atau isyarat perang berakhir gitu, karena memang hubungan hubungan Putin ke Donald Trump seperti itu. Nah, tapi ada pemberitaan nih yang belum terlalu lama, sekitar kurang dari 24 jam yang lalu, ini jadi bargaining baru lagi antara Putin dengan Trump. Kalau memang Anda mau cawe-cawe di urusan saya dengan Iran, ya Anda selesaikan dulu Ukraina, katanya seperti itu. Nah, di satu sisi seorang Presiden Trump juga pasti kan berpikir, Anda ngapain ikut-ikut cawe-cawe? Anda juga bantu Iran melalui adu intelijennya dan lain sebagainya. Anda menangkap nggak sih ada tarik ulur nih dalam bargaining diplomasi dua negara ini begitu? Jadi gini, Iran dengan Amerika, Iran dengan Israel, Amerika dengan Rusia, Putin,
Putin dengan Trump atau Amerika dengan Rusia, itu semua berhubungan dengan konteks. Jadi saya nggak bilang segini, setiap negara menggunakan instrumen kekuatan nasional, diplomasi, informasi, militer, ekonomi untuk bargain, untuk neken, untuk bargain, untuk ngerayu, untuk bujuk, untuk apapun. Nah, ada urusan Rusia dengan Amerika. Kamu tolong rilis dong, bantu saya tuh, atau kamu jangan terlalu neken soal Ukraina. Saya bantu kamu urusan ini. Nah, Rusia dengan Iran, oke, kamu gini, nanti saya jadi garansi kamu. Kalau mereka macam-macam, saya bantu kamu. Tapi sekarang kamu lepas aja gini. Nah, Iran dengan ini, jadi saling itu. Pasti ada ya terjadi. Nah, sekarang yang terjadi ini bukan kebetulan. Memang Iran senjatanya adalah diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Senjata ekonominya yang membuat negara-negara pada bangkrut semua. Itu senjatanya dia dengan nutup. Jadi nutup Iran itu cara, dampaknya adalah ekonomi pada bubar jalan, khususnya Amerika. Jadi Amerika ini adalah termasuk kena serangan Iran di bidang ekonomi. Bukan karena tidak ada sebab, sebabnya Iran. Nah, secara informasional, ya sudah, Iran sekarang menteror nih. Serang sini, serang ini. Kan Anda kita tahu kalau sebetulnya diam-diam itu medsosnya Iran itu sudah dikontak dengan ini, kamu kalau mau berhenti ini, kamu Israel berhenti nyerang saya juga berhenti. Itu sekarang beredar di masyarakat Iran dari dalam bahasa. Kalau biasanya masyarakat Teheran menerima WhatsApp berata, ya kamu nyerah saja, berontak pemerintahmu. Di WhatsApp yang sama di Israel sama. Kalau kamu mau berhenti siksaan ini, sentikan juga serangan. Itu orang pada demo nih, tolong sentikan ini. Dan serangan terornya juga menggunakan, jadi rudal yang digunakan Iran tuh senjatanya emang senjata militer, tapi juga senjata menekan secara informasional, menekan secara politik juga. Kenapa gitu? Karena sekarang contohnya Netanyahu nggak pernah nongol nih. Gimana mau nongol? Dia sembunyi. Jadi dia sembunyi di bunker 50 meter dalamnya. Disikat sama rudal Fatah 2 itu jebol sampai 15 meter. Ya, dia selamat. Tapi ya babak belur juga. Ledakan di dekatnya 15 meter sama 50 meter meskipun ada beton kan tetap ada efeknya. Agak mungkin gegar otak. Ya masa nggak luka sih gitu loh ibaratnya kan. Ya tapi kan secara hati kan nggak siap dia. Karena mungkin dia sadar di sekeliling saya ada mata-mata ini. Sama seperti pemimpin Iran dibabat sepersatu kan ada Muhammad. Jangan-jangan mungkin bukan Mossad. Tapi memang negara lain seneng sama Israel. Memang CIA nggak joinan gini, itu mati CIA mungkin lebih senang juga kan, kita nggak tahu. Emang dia temenan. Kalau butuh kepentingan, wah ini saya kok disandera sama Netanyahu nih, nanti dibocorin rahasia saya nih, hajar saja gitu kan. Karena dia ternyata yang bikin susah saya gitu. Tapi kayaknya melihat kepemimpinan baru dari Mojtaba Khamenei ini, pergerakan dari Iran semakin masif, salah satunya dengan penyusup-penyusup ini sudah 30. Lebih ditahan ya? Makin ahli. Ya? Jadi memang Pak Mojtada ini, Pak Ayatollah baru ya, Ayatollah baru ini memang selama ini menjadi pemimpin dari Basij adalah pasukan regulernya Iran. Dia yang organisatornya, dan dia memang kayak ketua hariannya lah, bapak yang udah umur 86. Praktisnya ya dia wakilnya untuk menghandle banyak hal. Urusan administrasi, logistik, dan beliau orangnya oke. Sarjana juga. Itu ya Ayatollah itu jangan dipikir itu agama, mereka sarjana semua dan S2 ahli S2 dan banyak ahli fisika, ulama semua gitu ya. Mereka ulama tapi mereka punya keahlian, ada ahli fisika, ahli dokter atau macam-macam. Termasuk militer ya? Militer. Oke. Baik, kita lanjutkan diskusi kita nih sambil menunggu hadirnya Mbak Stefi ya di studio kami akan kembali saat lagi. Ya, kembali lagi kita kembali ke perbincangan. Saya mau ke Bang Syarki. Kalau mencermati pergerakan sampai di pekan kedua begitu ya. Kalau target dari Amerika Serikat kan 4-5 minggu, tapi ini pekan kedua nampaknya juga semakin intens. Apa sih sebenarnya yang menjadi indikator mengukur perang ini akan berlangsung berapa lama? Apakah hanya adu kekuatan atau ada faktor lain menurut Anda di belakangnya? Faktor utamanya adalah nanti logistik nih. Logistik artinya gini, seberapa kuat pihak yang diserang itu mampu menahan serangan. Karena terbukti sekarang Iran memiliki hypersonic dominasi ya. Jadi kalau Amerika memiliki air superiority, Iran malah memiliki hypersonic dominasi atau mungkin missile dominasi. Karena praktis misalnya itu 50% saja masuk, sudah berarti dia sudah bisa menyerang di mana saja tanpa hambatan. Dia setiap 2 misal masuk, satu masuk. Ngirim 3, mungkin 2 masuk, 1 masuk. Ngirim 4, masuk 2. Itu kan sama saja. Karena misal jauh lebih murah daripada mengirimkan
pesawat untuk menyerang di situ. Nah, berapa lama ini berlangsung? Ini ada kuat-kuatan gini. Berapa lama? Karena kan serangannya adalah serangan ini punya efek dampak ekonomi, dampak diplomasi, dampak informasional. Sekarang kepada rakyat Iran. Rakyat Iran sendiri bagaimana? Dia sudah menderita. Dia sudah memang hidupnya sudah memang sederhana atau tidak maksimal. Karena embargo mungkin dia sama ini. punya filosofi bahwa penderitaan itu untuk melawan penjajah atau membela negara adalah hal yang oke gitu, atau sudah dipesan itu. Artinya masyarakat Iran bisa kita siaplah dia secara mental ya. Kita udah tahu dia nggak ada yang berontak. Nah, sekarang balik masyarakat Israel atau masyarakat di negara Arab atau masyarakat orang Amerika sendiri yang berada di ini, sanggup nggak seperti itu? Kelihatannya nggak sanggup. Banyak penolakan dari Amerika Serikat sendiri dari dalam ya. Negara itu bersifat rasional, dia tidak pakai perasaan. Jadi kita nggak bisa ngelihat orangnya ini. Kalau dia nganggap itu, jadi hitungannya saya rugi apa enggak? Ruginya itu pada akhirnya kalaupun marah itu nanti hitungannya berapa banyak angka suara saya kalau pemilihan politik. Bukan kalau mau marah berapapun, kalau ternyata yang marah itu tidak ada efek sama politik saya, dia nggak peduli. Jadi tapi sekarang berapa banyak efeknya? Kalau pokoknya ada nanti berupa ancaman embargo juga, atau ada ancaman bahwa dia akan kehilangan pemilih pada pemilu sela, baru. Nah, tekanan yang sekarang ada ini yang dikirim oleh Iran, pesannya sampai ke Amerika, lihat kamu ngisi bahan bakar sekarang harganya naik 50 sen kan. Nah sekarang kemudian nanti ini kan menekan pemilihnya, nanti akhirnya partai-partai. Nah sekarang berapa kuat partai-partai ini menghadapi lobby Israel? Jadi sekarang bukan berapa kuat dia neken Trump, berapa kuat melalui lobby Israel. Kalau dia minta menghentikan ini, dia bergen, saya akan dipilih pemilih saya. Kalau saya nggak ngomong, pemilih kan tahu. Kamu ngomong nggak pemerintah? Ini saya ngomong. Nah ngomong ini sekarang hitung-hitungannya, saya ikut sama pemilih saya atau saya ikut pro Israel. Kalau pro Israel saya nggak akan ngomong. Tapi kan berarti mungkin dikalahkan nanti dia sama pesaingnya di pemilihan di provinsinya, di state-nya kan. Nah itu sekarang berarti, dan makin hari makin lama Iran makin bikin banyak orang mati, itu akan efeknya di situ. Bukan efeknya kalah telak, tidak, kekalahan secara politik di negeri lawan. Itu cara kerjanya begitu. Oke, saya ke Mbak Stepi. Mbak Stepi, saya ada pertanyaan yang mengalir dari analisanya baru saja kita dengar dari Bang Syarki ya. Artinya begini, jangan-jangan juga mayoritas di Amerika Serikat ya Mbak Stepi ini juga tidak sepakat juga dengan Israel. Nah pertanyaan saya begini, tidak sepakat dengan Israel atau tidak sepakat dengan Netanyahu-nya? Karena imbas dari serangan Israel yang dipimpin oleh Netanyahu tentunya terhadap kilang-kilang minyak di Teheran dan wilayah sekitar di Iran ini tentu kan berimbas dong ke harga minyak dunia dan lain sebagainya, yang kemudian BBM saja naik 5%. Lalu juga kebutuhan-kebutuhan lainnya di dalam negeri Amerika Serikat harga minyak berpengaruh juga kepada bursanya, pergerakan saham dan lain sebagainya. Ya, jadi betul ya, sekarang sudah mulai banyak gerakan dan ada beberapa juga dari purnawirawannya mereka ya, veteran-veteran mereka menyampaikan bahwa untuk apa kita ikut perangnya Israel, apa manfaatnya untuk perangnya Israel ini. Kita mengeluarkan uang untuk pajak rakyat, untuk ibaratnya ikut ke dalam perang ini. Jadi sudah mulai banyak yang mengkritisi perang ini, Mas ya, bahwa ini adalah bukan perangnya Amerika gitu. Kita tidak punya kepentingan langsung. Dan beberapa presiden sebelum Presiden Trump, Presiden Obama, kemudian juga Presiden Clinton dan lain-lain itu menghindari yang namanya waktu atau kapan, when-nya, titik X itu tadi. Jadi artinya secara buku putihnya mereka ada 4 negara ya yang menjadi warning untuk Amerika, yaitu Iran, Korea Utara, Rusia, dan Cina. Namun yang paling mungkin untuk diserang dalam konteks ini dari 4 negara ini, yang paling mungkin, yang paling rentan adalah Iran. Karena apa? Karena ada faktor Israel tadi. Ibaratnya yang membuat ini yang harus duluan nih, ini yang harus lebih dulu ditangani nih, karena di negara Teluk itu satu-satunya yang menjadi kegelisahan untuk Israel adalah Iran gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai terbuka dan ini menjadi
ajang juga untuk Iran ketika dia mengeluarkan kebijakan boleh masuk dan keluar Selat Hormuz, tapi keluarkan dulu duta besar Amerika dan Israel. Artinya dia akan membuat negara-negara di sekelilingnya ini memilih lebih baik kehilangan pertemanan dengan Amerika atau Israel atau memilih ekonomi. Betapa pentingnya Selat Hormuz. Jadi kelihatan nih mana yang loyal, mana yang enggak, ini dari perang ini kelihatan gitu loh, Mas, Mbak. Iran jadi bisa mengukur, jadi bisa mengukur tetangga-tetangganya begitu. Oke, seberapa besar tekanan ini bisa merubah keputusan dari Donald Trump? Anda melihatnya kan dalam arti dia juga arogansi, dia juga menyimpan juga pride-nya ya. Jangan sampai sudah menyerang akhirnya mundur begitu. Seberapa besar tekanan ini yang akhirnya mempengaruhi dari kebijakan Donald Trump, Mbak? Atau mungkin justru tidak berpengaruh? Kalau menurut saya, Presiden Trump ini punya karakter korelis yang sangat tinggi. Jadi tidak mau kalah dan memang dianggap cukup berbahaya oleh berbagai kelompok ya. Mungkin pakar psikologi yang lebih mengerti. Tapi artinya jika ingin membuat sekelas Presiden Trump itu mundur begitu ya, atau ada hal-hal lain yang memang signifikan, ini harus ada satu kejadian yang benar-benar signifikan nih Mbak. Apakah itu nanti di publik Amerika sendiri, misalnya ada kejadian faktor X ya, misalnya ada terorisme atau pemboman atau apa, atau balas dendam atau seperti apa yang betul-betul fatal di Amerika, atau justru di Iran sendiri ya, misalnya sekutunya dia Netanyahu atau misalnya orang-orang penting di sekitarnya terkena ini, nah itu mungkin akan menggeser estomnya dia. Kalau di intelijen ini, estom ini adalah emosi, sikap, tingkah laku, dan motivasi dari Trump tuh geser. Tapi kalau hal-halnya masih normatif, masih justru banyak korban di pihak lawan, dia akan menikmati perang ini gitu. Justru dia akan menikmati perang ini gitu. Nah, jadi memang tidak cukup kita mengecam gitu ya. Memang ini harus publik Amerika lah. Ya, kalau saya bicara di sini nanti kita kayak ngajarin intelijen Amerika ini ya. Tapi artinya memang harus ada gerakan ya, gerakan sosial atau ada hal-hal yang sangat signifikan untuk menghentikan ini. Kita harus sama-sama jaga juga persatuan nasional, jangan juga kemudian karena kejadian ini kita terpecah Mbak. Jadi pro Iran, pro Amerika, pro Israel, dan kemudian ada teman-teman kita yang mau jihad ke sana, lain-lain, karena damai itu sangat mahal sekali Mbak harganya gitu. Ya. Oke, baik. Terakhir nih mungkin ya ke Bang Syarki. Bang Syarki, muncul di benak saya pertanyaan seperti ini. 1-2 hari ini Netanyahu kemana ya? Nah itu loh, itu pertanyaan saya begitu. Karena kok saya melihat 1-2 hari ini lebih banyak komunikasi yang terjadi itu indirect memang, bukan direct, antara Iran dengan Amerika Serikat begitu loh. Nah tapi juga ada pemberitaan-pemberitaan yang muncul juga seperti adanya utusan-utusan yang dikirim oleh Amerika Serikat untuk bertemu dengan pemerintah Arab Saudi misalnya. Bahkan ketemu langsung dengan MBS seperti itu. Jadi dari sini kelihatan bahwa yang punya power itu Iran dan Amerika. Israel itu nggak punya power. Nggak punya. Kelihatan, satu. Kita langsung lihat Israel itu nggak punya power. Yang punya power adalah Iran tuh naik ke levelnya sehingga brek dengan Amerika. Berhadapan-hadapan langsung, dia naik levelnya, Amerika turun powernya di Timur Tengah ya, bukan di dunia. Nah, kemudian tadi saya dengarkan bahwa kamu usir duta besarnya dari sana. Itu sebetulnya bukan ngancam negara itu, bukan pilihan, nggak akan orang usir. Tapi negara itu akan mendesak kepada Amerika, kamu damai, biar saya nggak perlu ngusir dubesmu. Sebab ada 2 syarat. Satu adalah damai dengan Iran, dapat konsesi baru, dengan power yang baru, kedudukan yang baru yang lebih bagus. Kemudian semua lewat. Atau kamu sekarang saya masih blokade nih, kamu boleh lewat kalau kamu usir pemerintah Amerika. Tapi tujuan utamanya adalah semua neken Amerika, agar Amerika damai dengan memberi sanksi pada Iran. Nah sekarang apa yang terjadi di Netanyahu? Netanyahu bukan kebetulan ya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya kan habis menyusun kronologis ya. Kebetulan pada di sore harinya, ini sore hari itu diserang oleh Israel. Pada hari itu Amerika nggak melaksanakan serangan karena kapal induknya mundur. Betul. Mundur. Dia mau isi bahan bakar macam-macam. USS Abraham Lincoln itu ya. Abraham Lincoln mundur. Pada hari itu dia cuma nerbangin drone ini.
drone pengintai. Ya. Nah, Iran melaksanakan misi menghancurkan 30 sasaran tangki minyak ataupun tempat penyimpanan minyak. Dan ternyata itu berlebihan karena pada saat minta izin sama Amerika dia hanya bilang beberapa kilang minyak, tetapi 30 dan lebih banyak dari itu. Dan mengakibatkan rakyat di Teheran itu antri, bikin masalah ya, antri karena kehabisan bahan bakar, dan itu berlawanan karena diam-diam Amerika itu memang sudah menyebarkan bahwa kita akan menyerang rezimnya pemerintah, kita tidak akan menyerang rakyatnya. Ini kan membuktikan sebaliknya. Nah, artinya kalaupun yang nyerang Israel itu izin Amerika, marah. Dan tidak tahu gimana itu pada 12 jam kemudian serangan terhadap bunker-bunker. Kebetulan bunkernya berada di Tel Aviv ya, di perumahan mewah begitu. Dia tepat menghantam bunkernya, bahkan tepat loh menghantam bunker Netanyahu. Membunuh saudaranya Netanyahu di bunker yang lain. Jadi ada beberapa tempat yang kemungkinan Netanyahu tinggal tuh kena rumahnya, kena kediamannya, kantornya, membunuh beberapa orang yang penting ya. Dan Netanyahu, untung Netanyahu tuh dia berada di kedalaman 50 meter. Tapi tipiknya kan sudah disasar oleh rudal. Nah ini yang heran. Tepat juga rudal itu situ dan masuk 15 meter. Nggak apa-apa, selamat di bawahnya. Tetapi sejak saat itu Netanyahu nggak pernah nongol. Mungkin sakit atau mungkin apa, tapi yang jelas sama seperti para pemimpin Iran ketakutan ada orang berkhianat. Apa dugaan dari Bang Syarki sekarang ini? kelihatannya ini Netanyahu ketakutan juga kalau dia nongol atau kemana nanti akan diserang. Diincer. Jiper juga ya Netanyahu bisa ya ternyata ya begitu ya. Ya kita kan ngelihat bahwa di dunia yang adik saya aja udah tewas penuh nih, pengkhianatan gitu ya. Ini ya, yang penuh pengkhianatan ini Israel juga punya pengkhianat. Dan pengkhianatnya bisa teman sendiri, bisa negara lain, bisa ini. Kan berarti sekarang dia tidak boleh percaya pada siapapun. Sama seperti orang Iran nggak boleh percaya siapapun. Berarti termasuk tidak percaya juga sama Amerika Serikat mungkin ya? Saya nggak tahu, di dunia ini kan penuh dengan hal yang seperti itu. Baik Bang Syarki, terima kasih Bang Syarki atas pengayaan informasi dan wawasannya juga di pagi ini. Dan juga ada Mbak Stepi ya. Terima kasih. Sudah sampai dia di studio tapi waktu habis nih. Terima kasih banyak atas informasi dan waktunya Bang Syarki, dan kami juga masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam kilas peristiwa terkini berikut ini. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk di Gang Sukadamai dan Gang Sukamaju, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa malam. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara sebagian besar lainnya hanya bisa menyelamatkan diri karena api sudah terlanjur membesar dan membakar rumah mereka. Kobaran api dengan cepat menjalar dan melahap puluhan bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Nekat beroperasi saat bulan Ramadan, tempat karaoke di Cilacap, Jawa Tengah digeruduk oleh warga. Warga yang geram mengepung dan menerobos ke dalam tempat karaoke. Di dalam tempat karaoke didapat belasan wanita yang tengah menunggu pengunjung. Warga meminta agar tempat karaoke tidak beroperasi sepanjang bulan Ramadan. Semua wanita yang tengah menunggu pengunjung dipaksa untuk pulang oleh warga. Warga juga mencoret-coret tembok tempat karaoke. Truk muatan tanah di Jalan Raya Tambak, Pamarayan, Kampung Garung, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten terguling hingga menimpa warung makan. Menurut pemilik warung, truk saat itu sedang bongkar. Namun saat bak turun dalam posisi ke atas, tiba-tiba bak tak seimbang hingga jatuh terguling. Beruntung saat itu belum banyak pembeli hingga tak ada korban jiwa. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Polisi dari Polsek Cikande pun melakukan pengaturan jalan. Dihantam ombak besar, sebuah kapal nelayan dengan 29 awak kapal terbalik saat berlayar di perairan Bintan, Kepulauan Riau.
Sebagian awak kapal yang bertahan di atas bangkai kapal berhasil diselamatkan dan dibawa ke Tanjung Pinang dengan bantuan tim Basarnas Tanjung Pinang. Dari data yang dihimpun, seluruh awak kapal berjumlah 29 orang. Sebanyak 20 orang berhasil dievakuasi lebih dulu. Sementara 9 lainnya sempat terpisah karena menyelamatkan diri menggunakan skoci dan terbawa arus. Seluruh awak kapal yang sebelumnya hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah ditolong oleh kapal nelayan lainnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, PT Kereta Api Persero Indonesia ini menyiapkan rangkaian kereta api ekonomi kerakyatan dalam menyambut perayaan mudik 2026. Dalam menyambut perayaan mudik Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero menyiapkan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan yang diproduksi oleh Balai Yasa Manggarai, Jakarta. KA Ekonomi Kerakyatan ini akan beroperasi mulai dari tanggal 11 Maret mendatang. Sebelum beroperasi, pihak KAI tentunya melakukan pengecekan serta memberikan fasilitas yang nyaman untuk para pemudik nantinya. Seperti bisa kita lihat di belakang, ini adalah rangkaian kereta ekonomi kerakyatan sebagai wujud komitmen PT KAI untuk meningkatkan layanan kepada penumpang, khususnya di layanan kereta ekonomi. Kereta ekonomi kerakyatan sifatnya adalah peningkatan layanan untuk penumpang kelas ekonomi. Kami melakukan retrofit atau modifikasi kereta ekonomi yang semula 106 tempat duduk menjadi 93 tempat duduk dengan fasilitas kursi penumpang konfigurasi 3-2 yang bisa diatur searah perjalanan kereta api, dan kami tingkatkan kapasitas unit pendingin udara menjadi AC package. Kapasitas angkutnya berkurang tidak terlalu signifikan, namun dapat memberikan pengalaman perjalanan yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan semua selama masa angkutan Lebaran ini berjalan dengan lancar dan aman sampai tujuan. KAI Ekonomi Kerakyatan akan beroperasi untuk relasi stasiun Pasar Senen sampai dengan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Dengan adanya proses persiapan kereta ekonomi kerakyatan dari KAI, diharapkan dapat memberikan alternatif angkutan pada arus mudik 2026 dan memberikan kenyamanan bagi penumpang, serta terwujudnya momen Lebaran yang berkesan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan penumpang kereta api mudik ini nampaknya mudik lebih awal di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jadi PT KAI mencatat sebanyak 6.300 penumpang berangkat dari stasiun tersebut dengan tujuan Semarang, Malang, Solo, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Mudik lebih awal setelah mendapatkan libur dari pekerjaannya. Banyak pemudik memilih berangkat lebih awal agar bisa menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman mereka. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo ini menjelaskan lonjakan pemudik Lebaran memang sudah mulai terlihat di stasiun. Ada angka 6.300 penumpang yang berangkat dan memutuskan lebih awal menggunakan moda transportasi kereta api untuk menempuh perjalanan ke kampung halaman. Salah satu yang terpantau adalah kondisi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, pemirsa, ini memilih mudik juga lebih awal menjelang Lebaran 2026. Mereka ini berangkat lebih cepat untuk mengantisipasi keramaian penumpang serta kenaikan harga tiket mendekati puncak arus mudik. Aktivitas yang terlihat di Terminal Terpadu Pulau Gebang meningkat dalam beberapa hari terakhir, di mana sejumlah calon pemudik ini memilih berangkat lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang yang biasa terjadi mendekati hari raya. Selain itu, sebagian penumpang juga mengaku ini mengantisipasi kenaikan harga tiket bus yang kerap terjadi saat musim mudik. Penumpang diberangkatkan menuju berbagai kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Puncak arus mudik di Terminal Terpadu Pulau Gebang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 17 Maret 2026 mendatang.
Pemirsa, Kakor Lantas Polri meninjau langsung kesiapan ruas tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan. Peninjauan kesiapan tol fungsional Japek 2 Selatan dimulai dari arah Sadang hingga ke Setu dan saat ini masih ada 2 titik pekerjaan di kilometer 16 dan juga kilometer 13. Ruas tol fungsional ini disiapkan sebagai jalur alternatif kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke Ibu Kota Jakarta. Di mana pada saat nanti operasi ketupat, khususnya arus balik, akan digunakan tol fungsional dari Japek 2 Selatan. Kami pastikan bisa dilalui. Ya, kembali lagi bersama kami, pemirsa. Warga di Jalan Menteng 7, Kota Medan, Sumatera Utara ini digemparkan dengan penemuan box kontainer yang ternyata berisikan mayat wanita tanpa identitas yang terbalut dalam karung. Di tubuhnya ditemukan sejumlah luka memar dan juga di lehernya terlilit kain spray. Box kontainer ini pertama kali ditemukan oleh warga yang saat itu kondisinya melintas di sekitar lokasi dan karena penasaran, warga pun kemudian membuka dan juga menemukan karung yang berisikan ternyata jasad. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto yang datang ke lokasi mengatakan jasad diduga kuat merupakan korban pembunuhan dan sengaja dibuang oleh pelaku di sekitaran lokasi. Di tubuh korban juga ditemukan sejumlah bekas lebam. Kepolisian terus melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kematian korban dan juga untuk mencari petunjuk lain ya untuk mendapatkan indikasi mengarah ke satu pelaku. Jenazah korban ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna pemeriksaan medis dan mengidentifikasi identitas korban. Ledakan petasan terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pemirsa, yang kemudian mengakibatkan 3 anak ini terluka. Jadi anak-anak merintih kesakitan usai petasan yang mereka rakit tiba-tiba meledak. Ledakan terjadi saat mereka tengah mengisi obat petasan di belakang kandang sapi milik warga di Dusun Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dentuman keras membuat tempat perakitan petasan ini porak-poranda. Akibat kejadian tersebut ini dilaporkan 2 anak mengalami luka parah dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara 1 anak lainnya mengalami luka ringan dan 1 anak selamat dari maut. Ya, kembali lagi kita ingatkan ya, bermain petasan saja tidak boleh, apalagi merakit petasan dengan orang yang tidak mempunyai keahlian dan masih di bawah umur. Jadi saya tidak juga sepakat kalau misalnya anak itu harus diperhatikan oleh sekolah saja atau mungkin oleh masyarakat. Orang tua lah paling yang penting. paling penting gitu. Di mana anaknya melakukan kegiatan apa, aktivitas apa. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kok ya bahan-bahan peledak seperti bisa ini didapatkan oleh anak-anak kecil ya. Ini dia. Kan tadi kan informasi narasinya kan sedang mengisi obat peledak. Bahan peledak kan ya. gitu. Nah, itu dia. Tapi kita geser ya ke informasi yang selanjutnya, Evi ya. Ini ada informasi di mana terjerat pinjaman online seorang wanita di Jakarta Barat tega menggasak perhiasan dan juga tas mewah milik sahabatnya senilai 300 juta rupiah. Jadi aksi pelaku, pemirsa, terekam kamera pengawas di sebuah rumah di Jalan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ini pelaku masuk ke dalam kamar dan kemudian membuka sebuah lemari yang berisikan perhiasan dan juga tas mewah milik korban. Belakangan diketahui pelaku merupakan sahabat baik korban yang sudah menjalin hubungan persahabatan ya belasan tahun. Polsek Grogol Petamburan menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Palmera, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menggasak perhiasan berupa cincin berlian, emas, dan tas mewah korban lantaran terjerat pinjaman online. Ini kalau dijadiin judul sinetron tahu nggak apa? Apa tuh? Teman adalah maut. Teman adalah maut. Bukan teman tapi mesra ya, bukan ya? Bukan. Ini karena udah nggak mesra lagi, Udah Vi. mesra Malah lagi nih pertemanan dicuri ini. harta bendanya kan. Ya. Pemirsa, seorang balita perempuan usianya 4 tahun. Ini di Desa Kemangseng, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, dianiaya hingga tewas oleh sang ayah kandung.
Ini berdasarkan hasil otopsi dan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo. AR, inisial ayah kandung, telah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merasa kesal terhadap korban karena terus menangis, merengek, menanyakan ibu kandungnya yang meninggalkan rumah tanpa izin akibat permasalahan perekonomian keluarga. Kembali lagi anak yang menjadi korban ya, dengan permasalahan yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Jadi pelaku ini kok tega-teganya memukul tubuh korban beberapa kali. Pelaku juga sempat meminta tolong dari tetangga untuk mengantar korban ke rumah sakit, namun kemudian oleh pihak rumah sakit, korban ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Saat ini pelaku harus menjalani pidananya pastinya ya, dan juga tanggung jawab atas perlakuannya hingga menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Nah, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Harap berhati-hati untuk perempuan-perempuan di luar sana ya. Kenapa, karena ini ada informasi, ada seorang pemuda, Vi, di Tuban, Jawa Timur kok tega menjual kekasihnya sendiri yang masih duduk di bangku SMP kepada pria hidung belang. Jadi pelaku warga Tuban akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Korban kekasihnya sendiri, seorang remaja putri 15 tahun, warga Tuban. Pelaku menawarkan kekasihnya kepada SP melalui aplikasi pesan singkat dengan tarif Rp300.000. Selain dipaksa melayani pria lain, pelaku diduga meminta agar adegan panas direkam untuk dokumentasi. Dari tangan pelaku dan para saksi, polisi menyita 3 unit telepon genggam dan 1 keping VCD berisi rekaman video sebagai barang bukti. Ini kayaknya pasalnya berlapis ya, Vi ya? Ya. Dia yang meminta juga untuk merekam video dari kekasihnya, kemudian menjual kekasihnya juga kepada pria hidung belang, dan kekasihnya ini masih perlu didalamin juga mungkin keterangan dari kekasih juga. Betul. Apakah tidak ada perlawanan atau penolakan ya? Apakah ini pertama kali atau justru sudah berkali-kali terjadinya ya kan? Ya, ini perlu didalami oleh rekan-rekan penyidik. Oke, pemirsa, komplotan curanmor lintas daerah ini berhasil dibekuk oleh jajaran kepolisian di Pasuruan, Jawa Timur. 1 tersangka terpaksa ditembak karena melawan saat dilakukan penangkapan. Muhammad Hakiki, tersangka pencurian mobil, dilumpuhkan dengan tembakan polisi saat hendak ditangkap di Pasuruan, Jawa Timur. Tersangka tercatat sudah puluhan kali beraksi di daerah yang berbeda-beda. Dan penangkapan terhadap tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka lain yang juga merupakan warga Pasuruan yang lebih dahulu sudah ditangkap pada 18 Oktober 2025. Saat hendak diringkus, tersangka melakukan perlawanan hingga polisi terpaksa menembak kaki kiri tersangka. Jadi sudah banyak TKP, sudah banyak wilayah yang menjadi sasaran operasi pencurian yang bersangkutan. Nah, mungkin berkelompok juga ya, Vi, kan karena ada tersangka lainnya mungkin begitu ya. Tersangka lainnya yang juga kita ketahui kan 2 orang saat ini kan. Betul. Bahan sepak terjangnya juga sudah dilakukan sejak Oktober 2025. Pertanyaannya, ini bukannya saya tidak menghormati hak asasi manusia. Ya, tapi yang dilumpuhkan kaki. Harusnya ada permasalahan di otaknya kayaknya mungkin yang berkali-kali mengulang lagi. Tindakan pihak kepolisian ini kan harus terukur, Vi. Oh betul, makanya tadi saya katakan judulnya di awal, saya tetap menghormati hak asasi manusia. Betul. Saya bukan penjahat HAM saya gitu loh. Cuma ada yang salah dengan otak gitu. Mungkin setelah menjalani pidana, kesalahan dalam otaknya berubah kali ya, Vi ya. Harapannya kan itu ya? hukuman penjara kan menjadi efek jerah ya. Jerah, seharusnya seperti itu. Ini kan sudah 10 hari terakhir ya, Ti ya. Betul. Bulan suci Ramadan. Wah, pikiran orang-orang ini udah travelingnya kemana-mana, Ti. Ya, beli baju, beli tiket, ya pesawat, kan? udah mau mudik, betul. ya kan? Termasuk juga ketika nanti isbat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada hari Kamis, ya, sudah langsung buru-buru tuh. Buat? Bikin beduk, naikin ke atas pick up, keliling. Ya kan, Allahu Akbar gitu ya. Takbiran ya, tapi kan nggak semuanya juga mungkin membeli beduk ya. Karena kan harga beduk ternyata lumayan mahal loh, Vi. Ratusan hingga jutaan loh.
Buat apa sih, Vi? Ini aja biar ada mainan anak di rumah. Ya memang ada. Emang berapa sih harganya itu? Ratusan hingga jutaan. Wah. Tapi memang ada yang juga buat di rumah, ada juga buat di musola dan juga masjid. Tapi kita pantau ya sebenarnya kalau di Tanah Abang ini kisaran harga beduk berapa dan apakah dari sekarang udah mulai beli beduk ya? Kita akan pantau bersama rekan kami langsung Hafsa dari Safira sana, Hafsa Safira. Selamat pagi, Hafsa. Ya, selamat pagi Arif, Rati dan juga pemirsa. Ini tidak terasa bahwa sudah menghitung hari menuju perayaan Hari Raya Idul Fitri dan tentunya identik dengan malam takbiran. Nah, untuk Anda yang mau beli beduk dan bingung nih, untuk malam takbiran Anda ini di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, di mana berletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini banyak sekali pedagang musiman yang menjual beduk dari berbagai ukuran. Anda bisa lihat salah satunya, ini pemirsa, di Jalan Haji Mas Mansur ada beduk berukuran kecil, kemudian juga berukuran sedang, dan sangat bervariasi. Ada yang kulit kambing, ada kulit sapi. Ini tepatnya di depan Bidang Pendidikan Said Naum. Nah, memang kalau kami memantau sepanjang Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini banyak sekali pedagang-pedagang beduk musiman yang hadir untuk Anda dapat bisa membeli langsung dan kemudian bisa merayakan malam takbiran baik bersama teman-teman Anda, keluarga Anda, dan juga untuk masjid dan juga musola. Nah, pemirsa, kita akan langsung bertanya nih, sekiranya bagaimana pendapatan ataupun pelarisan dari penjualan beduk hari ini? Apakah kemudian mengalami penaikan atau malah penurunan untuk perayaan Idul Fitri di tahun 2026 ini? Kita akan langsung bertanya kepada pedagang dari beduk ini sendiri. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bu. Bapak dengan Bapak siapa? Bang Ben, Bu. Bang Ben, oke. Bang, boleh dong ini, udah jual beduk dari kapan, Bang? Jual beduknya dari pas bulan puasa aja. Oke. Tapi selama ini rutin jual beduk? Rutin, Bu. Tiap tahun, setahun sekali saya jual beduk di sini. Hitungannya dari bujangan sih. Dari bujangan. Oke, berarti udah bertahun-tahun ya. Nah, boleh dong diinformasikan nih ke pemirsa TV One nih, Bang. Harga beduk di tempat Abang ini berapa nih, Bang, harganya? Kalau yang satu set ya, yang pakai kaki itu bisa 7,5, 8,5, 7,5. Kalau yang biasanya aja bisa 4,5, 5,5. Oke, berarti ini nggak nyampe jutaan nih? Ya nggak sampai, Bu, nggak sampai juta-jutaan. Nggak nyampe. Atau di tempat Abang doang yang murah? Waduh, sama aja. Oke, nah Bang, ini boleh sekalian kita berjalan ya Bang ya. Ini selain daripada harga, kalau dari Bang Ben ini melihat untuk penjualan beduk ini sendiri di tahun ini seperti apa? Apakah mengalami penaikan atau penurunan? Kalau mengenai saya nih, kalau buat tahun ini kayaknya turun deh dibanding tahun-tahun yang lalu. Soalnya kalau tahun sekarang agak gimana ya, udah mentoknya mau online aja. Ya. Oke, nah untuk stok sendiri ini sudah berapa banyak nih kalau persiapan untuk penjualan di tahun ini? Bang Ben nyetok berapa? Nggak banyak, Bu, paling sedikit, paling banyak 50 lah. 50. Nah, tapi yang paling favorit orang ini yang kecil apa yang sedang? Yang sedang sama yang kecil. Yang sedang apa yang kecil ya. Ini berarti banyak yang beli kemudian langsung dikirim begitu? Iya, betul. Nah, ini boleh diinformasikan juga untuk kulit beduknya ini dari apa nih, Bang? Kulit beduknya dari kulit kambing. Dari kulit kambing. Selain dari kulit kambing ada lagi? Ada lagi di kulit sapi, tapi kulit sapinya lagi kosong nih. Lagi kosong. Udah laku berarti, Bang? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini untuk cara, pastinya penasaran ya pemirsa, cara kulit kambing kemudian bisa menjadi beduk ini. Kulit kambingnya seperti apa prosesnya? Kalau prosesnya harusnya direndam dulu. Direndam, dipasang, baru dikerok gitu. Kalau nggak direndam model kayak begini kaku. Oh, kaku. Iya. Kemudian ada dijemur juga ya? Iya, betul, dijemur. Berapa lama ini perkiraan? Nggak lama, paling setengah jam lah. Oh, setengah jam. Udah bisa kering? Udah bisa kering. Oke. Langsung habis itu gimana? Cara nempel ke drumnya ini bagaimana? Ya, dipres. Model kayak begini kan dipres ini. Dipres pakai baut. Oke. Pakai baut. Ini berarti itu tusuk. Ya, ini berarti anti pecah nih ya. Alhamdulillah anti pecah. Asal jangan dihujanin, ditusuk-tusuk pakai pistol aja. Oke. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat, sudah bertanya-tanya juga kepada Bang Ben ini gimana proses pembuatan dan harganya, dan memang ini kisarannya terjangkau ya. Coba Bang Ben boleh nggak ajarin cara main beduknya ya? Ini di sana udah saya siapin juga. Bedukannya udah. Oke, pemirsa, ini kita langsung coba gimana sih cara main beduk ya. Ini buat saya latihan malam takbiran nanti nih. Kebetulan saya udah bertemu dengan Bang Ben nih, pasti Bang Ben juga udah lihai sekali kan. Yuk kita coba.
untuk menuju malam takbiran, karena tentunya ini nggak sabar pemirsa, ini sudah menghitung hari menuju perayaan Hari Raya Idul Fitri. Boleh Bang, gimana Bang? Oke, terima kasih banyak Bang Ben ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mencoba langsung ini beduk yang berada di penjualan Bang Ben, tepatnya di depan pendidikan Said Naum, dan harganya juga terjangkau. Ini sekitaran 300 hingga 800 ribu saja sudah dengan kaki pemirsa. Artinya memang ini menjadi tradisi yang perlu dilestarikan, di mana para penjual beduk ini terus melakukan penjualan walaupun musiman, namun untuk kemudian bisa meneruskan tradisi di mana malam takbiran dengan beduk yang bisa Anda pakai baik di musola ataupun di rumah, karena juga ada untuk anak kecil yang juga dihiasi dengan karakter-karakter agar anak kecil ini semakin menarik perhatian dan juga mau main beduk ini. Dan mungkin sekian ya Arif dan juga Rati untuk informasinya. Jangan lupa untuk beli beduk keluarga Anda ataupun masjid terdekat Anda. Kembali ke studio. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini ada yang viral di media sosial. Jadi ada aksi massa yang menyasar 3 kios yang diduga menjual obat-obatan terlarang, yaitu di wilayah Kalisari, Pekayon, dan juga Jalan Raya Bogor. Warga yang geram ini melancarkan serangan menggunakan kembang api atau yang mereka sebut sebagai rudal ke arah toko-toko tersebut, Vi. Ini imbas dari tayangan-tayangan perang Iran-Israel gitu. Jadi rudalnya menyusup ya. Jadi ini nggak dibenarkan lah ya. Bukannya kita juga membela peredaran obat-obatan terlarang, tidak. Tapi janganlah ini kan kayak seakan-akan kayak ini ya. menghakimi seseorang ya, main hakim sendiri gitu. Yeah. Sebetulnya di media sosial itu sudah banyak juga konten-konten creator yang melakukan aksi sidak secara langsung ke lokasi-lokasi seperti ini. Saya lihat di beberapa tayangan yang lainnya itu konten creator tersebut mendatangi sebuah tempat, fisiknya sih sebetulnya kayak isi ulang pulsa ya gitu ya. Tapi ternyata dituding oleh si konten creator itu menyebarkan atau memperdagangkan, memperjualbelikan obat-obatan terlarang. Gitu. Ya pertanyaannya begini sih sebetulnya. Peredaran obat-obatan itu kan sebetulnya kan diatur ya di negara kita ya. Salah satunya oleh BPOM kan. Tapi sebenarnya ini dapat masuk dalam pengawasan nggak, Vi? Karena itu kan maksud gua. Masyarakat mungkin geram. Masyarakat kan geram ya, Vi ya. Akhirnya main hakim sendiri, mengambil langkah sendiri karena memang tidak ada solusi yang diberikan atau tidak ada penutupan dari toko-toko tersebut. Gini, masyarakat yang melakukan aksi tersebut ini bukan membenarkan, tapi mungkin sudah geram. Karena kok seakan-akan kayak perangkat hukumnya juga nggak jalan nih di lapangan gitu loh misalnya. Tapi yang sering jalan apa? Pemadam kebakaran. Kenapa tuh? Karena pemadam kebakaran milik Pemkab terlibat kecelakaan hebat dengan sebuah truk tronton ini di depan SPBU Karyang, Kecamatan Peudada. Jadi peristiwa ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat armada damkar tersebut sedang dipacu dalam kecepatan tinggi untuk menuju lokasi kebakaran rumah. Jadi dalam rekaman terlihat ya pemirsa, mobil pemadam kebakaran yang melaju kencang ini tak mampu menghindari truk tronton yang sedang berbelok masuk ke areal SPBU. Rahasia benturan membuat bagian depan armada damkar mengalami kerusakan parah. Dan atas insiden ini sopir dan 2 orang lainnya kabarnya harus segera dilarikan ya ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Jadi itulah gunanya. Apa ya? Saya mau komentar apa nih soal ini? Sebenarnya kan memang kalau pemadam kebakaran itu kan membutuhkan waktu yang cepat ya, Via. Enggak, karena begini. Mau dibilang trontonnya salah enggak juga, kan dia masih bensin. Iya. Truk damkar kalau misalnya nggak cepet, api keburu menghanguskan dan melumatkan bangunan. Bangunan lain, jadi harus juga cepat, harus juga kecepatan tinggi. Yuk, mau komentar gimana? Yuk. Kita berdoa aja. Tidak usah komentar, berdoa semoga korban-korban luka-luka cepat sembuh, cepat pulih. Amin. Sehingga bisa bertugas lagi menjadi pemadam kebakaran. Oke pemirsa, ini ada peristiwa juga motor dan mobil mengalami kecelakaan ya yang terjadi di jalur Mejing, Bandungan, Semarang. Di mana insiden ini terjadi karena adanya permasalahan teknis pada kendaraan. Dari informasi yang dihimpun, pengendara sepeda motor diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman atau remblong yang melintasi jalur pada saat menurun ya. Pengendara kemudian hilang kendali dan kendaraannya melaju kencang hingga akhirnya menghantam sebuah mobil yang sedang melintas di area tersebut.
Ya, para korban ini dilaporkan dalam keadaan selamat ya. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung bergegas memberikan pertolongan kepada pengendara dan juga penumpang motor tersebut. Untungnya sih kayaknya kalau melihat kecepatan mobilnya tidak begitu tinggi ya, Vi ya. Nggak begitu tinggi tapi lumayan keras itu tabrakannya. Ya. Karena motornya kan ada kendala pengereman tadi dikatakan. Jadi kita pengen mengingatkan pakai kaki aja. bisa nggak sih ngerem kalau lagi kayak gitu? Jangan. Nggak bisa ya pakai kaki ya? Nanti sol sepatunya habis nanti ya. Ini bukan zaman Flintstone. Bukan ya? Kalau zaman Flintstone dia mau jalan mau ngeremnya pakai kaki. Soalnya kan udah nggak berfungsi mobilnya tuh rem diangkat. pakai kaki. Hati-hati Bu, kalau mau berkendara mungkin dicek dulu ya motornya aman nggak nih? Ya, betul. Ngeremnya takutnya kan ibu-ibu kan suka kecepatan tinggi juga ya. Iya. Selain ibu-ibu kecepatan tinggi juga emosi tinggi. Tensi tinggi. Ibu yang di mana, yang di rumah? Lanjut aja tinggi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada seorang pria yang dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca yang berukuran besar saat sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Di sini? Wah, kok bisa? Di sini ya? Itu ular beneran apa ular jadi-jadian? Ini tepatnya di dekat stasiun MRT di kawasan Bendungan Hilir ya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tuh dia tuh ular itu. Ya. Ularnya lagi menikmati hujannya ibu kota nih. Ya. Sambil nyanyi nggak? Apa tuh? Nyanyi lagu. Hujan turun lagi. Umur berapa Ti? Umur berapa? Tapi begini, ini cukup mengejutkan karena seseorang yang merekam ini diketahui sedang menikmati olahraga di tengah hujan, katanya begitu kan. Nah, ketika sedang berolahraga tersebutlah, kemudian dia curiga apa ini kok kayak ular. Pas sudah didekati, dicek ternyata memang benar ular aja ya. Dan ini agak mengagetkan karena posisinya memang benar-benar di tengah kota Ti. Di tengah kota. Jalan Jenderal Sudirman kan itu kan. Bayangin nggak lagi macet-macetan ngeliat ular gitu ya. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau ingat ular tuh jadi ingat lagu benar juga Ti. Apa tuh lagunya? Rasa-rasanya aku mulai keliru. Aduh, saya nggak tahu itu Mi zaman era kapan tuh ya. Tapi ini ularnya jenis apa ya? Sanca, ular piton, ular kobra, apa ular kadut? Kalau terlihat kan soalnya dari dekat nggak kelihatan ya. Jadi Ti, kita sudahi saja segmen hari ini. Ular sanca tuh. Kita mau tangkap. Jadi kalau misalnya berita kecelakaan tadi, Rati berpesankan dicek lagi kendaraan. Kalau misalnya ada ular, nanti dicek lagi di semua tempat nih. Kenapa emang? Kadang-kadang misalnya kita lagi buang air besar nih, muncul juga iya banyak. dari kloset. Iya. Itu paling ngeri sih, Bi. Paling ngeri sih ya. Nah, itu menjadi kewaspadaan juga untuk kita bersama ya. Oke lah, udah mau jam 8:30 nih, kita harus pamit undur diri. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil juga pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kesempaatan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.